Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang budidaya tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai rawit. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi pengalaman bagi sahabat tani semuanya mengenai cara budidaya cabai rawit keriting atau CMK. Nah, dalam hal ini sobat tani saya menggunakan varietas laju F1. Nah, ini dikelola juga oleh Bapak Jeffrey ini di lokasi Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jadi rencananya sobat tani pada kesempatan sore hari ini saya akan memperlihatkan ke sobat tani semuanya persiapan-persiapan yang dilakukan dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal ataupun cabai rawit keriting atau cabai keriting atau lazimnya disebut CMK. Nah, ini nama varietas ini sobat tani adalah varietas laju F1. Ini dari cap Panamera. Nah, kalau kita lihat sobat tani dari varietas cabai ini, nah ini memiliki keunggulan yaitu memiliki ketahanan terhadap penyakit, kemudian umur panennya lebih maksimal, kemudian bobotnya atau bobot buahnya lebih bagus dan potensi hasil yang dihasilkan itu lebih besar. Nah, kemudian yang keunggulan dari bibit laju F1 dari CMK ini adalah memiliki ketahanan penyakit, kemudian umur panen dan bobot buah dan potensi hasilnya ini sangat bergantung pada lingkungan dan perlakuan budidaya yang dilakukan oleh setiap petani dimanapun berada. Nah, itu juga tergantung dengan kondisi lahan yang kita kelola. Nah, untuk lebih jelasnya sobat tani di depan saya ini saya akan memperlihatkan persiapan-persiapan yang dilakukan termasuk dalam pengolahan lahan, kemudian pemasangan plastik mulsa. Nah, dalam lahan yang dibudidayakan oleh Bapak Jeffrey ini, dalam budidaya CMK Lolai ini, ada sekitar 2.600 tanaman yang akan ditanami, yaitu dengan sistem penanaman 2 jalur. Kemudian bibit yang disiapkan ini sobat tani sudah tersedia sekitar 3.000 pohon. Nah, untuk lebih jelasnya sobat tani kita lihat kondisi lahan yang sudah dipersiapkan ini dan bibit yang sudah disiapkan oleh sang pemilik lahan ini untuk dibudidayakan. Nah, kita simak video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini sobat tani sedang dilakukan pemasangan plastik mulsa. Nah, begini kegiatan yang dilakukan dalam persiapan penanaman. Ini dilakukan pemasangan mulsa oleh sang pemilik lahan. Nah, seperti ini. Jadi populasi yang direncanakan untuk dibudidayakan dalam lahan ini sekitar 2.600 tanaman dengan persiapan bibit sekitar 3.000 pohon. Nah, begini sobat tani sudah sebentar dilakukan pemasangan pasak, dan di dalam lahan ini sudah dilakukan juga perlakuan pemupukan dasar dan pengapuran. Nah, jadi sebelum dilakukan pemasangan mulsa ini sobat tani, ini dilakukan pengolahan lahan terlebih dahulu, digemburkan, kemudian ditaburkan dengan pupuk dasar seperti kotoran ayam. Nah, kemudian digemburkan lagi. Nah, setelah itu ditabur dengan kapur dan dilakukan pengolahan kembali atau dengan menggunakan kultivator. Jadi ada sekitar 3-4 kali pengolahan. Jadi media yang digunakan itu sobat tani benar-benar tercampur dengan tanah yang ada dalam bedengan ini supaya nanti pertumbuhan tanaman yang kita tanam itu bisa berkembang dengan baik.
Nah, beginilah sahabat tani persiapan yang sudah dilakukan. Nah, tempat penanaman CMK ini sobat tani adalah bekas dari tempat penanaman cabai dan penanaman tomat. Jadi ini secara bergantian sobat tani. Jadi lahan ini tidak pernah berhenti, hanya kita lakukan pengolahan kembali dan penambahan nutrisi dasar pada setiap bedengan yang sudah dipasangi mulsa ini. Nah, sedangkan yang di depan sana ini sobat tani, itu adalah cabai rawit lokal rica jarum yang sekarang ini dalam masa pembuahan kedua. Nah, kita lihat sobat tani sudah muncul kembali buah-buah keduanya. Nah, syukur sobat tani di daerah kami ini di Kabupaten Nunukan, tadi malam ini sudah mulai diguyur hujan sehingga tanaman kita ini kelihatan sudah mulai segar-segar. Nah, ini yang kita harapkan dari setiap petani supaya asupan air untuk tanaman kita ini tidak berkurang. Nah, di depan saya ini sobat tani adalah bibit CMK Lolai yang dibudidayakan oleh Bapak Jeffrey ini. Nah, jumlah populasi dalam bibitan ini sekitar 3.000 pohon untuk ditanam pada lahan yang sudah dipersiapkan. Nah, jadi tata cara dalam pembibitan CMK Lolai ini adalah itu kita harus membibitkan CMK ini lebih dari populasi yang kita akan tanam, karena itu kan termasuk dalam bibit-bibit yang akan kita gunakan nanti untuk menyulam. Jika ada tanaman yang kurang bagus, ya kita gantikan dengan bibit yang bagus supaya bisa nanti tumbuh secara bersamaan. Nah, begini sobat tani penampakan dari bibit yang akan ditanam. Nah, bibitnya seperti ini sobat tani. Nah, yang ini adalah CMK Lolai Laju F1. Nah, itu nama varietasnya. Nah, seperti ini nanti buahnya sobat tani, seperti ini. Ini dalam kemasan ini sekitar 1750 butir. Nah, ini daya tumbuh ini sekitar 85% dan tingkat kemurniannya 99,5%. Ini sangat bagus sobat tani. Kalau kita lihat dari segi buah atau bentuk buahnya seperti ini. Jadi penampakan bibitnya seperti ini. Nah, hampir merata pertumbuhannya sobat tani, sangat maksimal sekali. Nah, sampai di sana. Nah, bahkan ada lagi satu tempat yang di bawah ini. Nah, itu juga bibit dari CMK ini, jadi sama varietasnya.
Jadi rencana penanaman atau pindah tanam dari bibit ini itu akan dilakukan pada tanggal 24 Desember bertepatan dengan hari Minggu. Nah, itu nanti waktu pindah tanamnya, karena sekarang ini sementara dilakukan pemasangan mulsa. Jadi setelah itu baru dilakukan pindah tanam karena sudah siap sedia untuk dari segi pembibitan. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di tanah air. Semoga sukses selalu. Salam Tani Nusantara.